Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmadi Sinta Tiwi dengan NIM 6302021 di Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Salatiga. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Energi Terbarukan terhadap emisi gas karbon dioksida dengan tingkat populasi sebagai variabel intervening. Alasan saya ingin mengambil judul ini karena pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan energi terbarukan, serta tingkat populasi sebagai variabel intervening masih memiliki keterkaitan dengan emisi gas karbon dioksida. Lalu alasan lain saya ingin mengangkat judul ini yaitu karena energi terbarukan dapat mengurangi adanya emisi gas karbon dioksida yang ada di Indonesia, terutama emisi gas karbon dioksida yang ada di Jakarta. Emisi gas karbon dioksida yang ada di Jakarta itu sangat tinggi. Dari data yang saya peroleh, 5 negara ASEAN yang memiliki tingkat emisi gas karbon dioksida yang tertinggi itu ada di Indonesia. Tetapi dengan adanya energi terbarukan, Indonesia dapat mengurangi emisi gas karbon dioksida hingga 52,9%. Lalu selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan perumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana dampak pertumbuhan ekonomi dengan tingkat populasi sebagai variabel intervening. Lalu yang kedua, bagaimana dampak indeks pembangunan manusia dengan tingkat populasi sebagai variabel intervening. Lalu yang ketiga, bagaimana dampak energi terbarukan dengan tingkat populasi sebagai variabel intervening. Lalu yang keempat, bagaimana dampak pertumbuhan ekonomi terhadap emisi gas karbon dioksida terhadap emisi gas karbon dioksida. Lalu yang kelima, bagaimana indeks pembangunan manusia terhadap emisi gas karbon dioksida. Lalu yang keenam, bagaimana dampak energi terbarukan terhadap emisi gas karbon dioksida. Lalu yang ketujuh, bagaimana dampak emisi gas karbon dioksida dengan tingkat populasi sebagai variabel intervening. Lalu yang kedua, bagaimana indeks pembangunan manusia. Lalu yang kedelapan, bagaimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi emisi gas karbon dioksida dengan tingkat populasi sebagai variabel intervening. Lalu yang kesembilan, bagaimana indeks pembangunan manusia mempengaruhi emisi gas karbon dioksida dengan tingkat populasi sebagai variabel intervening. Lalu yang ke-10, bagaimana emisi gas karbon dioksida dapat mempengaruhi tingkat populasi sebagai variabel intervening. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerangka teori dalam penelitian saya. Di sini saya mengambil grand teori mengenai teori legitimasi. Teori legitimasi merupakan teori positif yang berkaitan dengan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan sosial. Oleh Rankin et al. 2018. Perusahaan akan mengalami keberlanjutan jika aktivitas yang dilakukan perusahaan sejalan dengan nilai yang diyakini masyarakat. Perusahaan berupaya meyakinkan pemangku kepentingan dengan menerbitkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang mencerminkan tanggung jawab terhadap lingkungan atas aktivitasnya sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Oleh Yunderman dan Deegan 2011. Jika dampak dari satu aktivitas perusahaan sesuai dengan harapan lingkungan dan masyarakat, maka perusahaan dikatakan telah mendapat legitimasi berupa dukungan masyarakat.
oleh Asmaranti dan Lindriana Sari 2014. Pengungkapan emisi karbon yang termuat di laporan keberlanjutan menjadi bentuk upaya perusahaan untuk mendapatkan legitimasi masyarakat. Pengungkapan emisi karbon menjadi bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan atas dampak aktivitas operasional perusahaan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan di proposal saya mengenai hipotesis. Hipotesis di proposal saya yang pertama ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat populasi sebagai variabel intervening. Perubahan ekonomi biasanya meningkatkan pendapatan rata-rata yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan pendapatan, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan gizi yang lebih baik juga meningkat, yang pada gilirannya dapat menurunkan angka kematian dan meningkatkan harapan hidup. Di sini pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat populasi. Lalu yang kedua, pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat populasi sebagai variabel intervening. IPM mencakup komponen kesehatan yang diukur melalui angka harapan hidup. Ketika IPM meningkat, ini menunjukkan peningkatan dalam layanan kesehatan, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan harapan hidup. Ini dapat menyebabkan peningkatan populasi karena lebih banyak orang yang hidup lebih lama. Di sini, indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat populasi. Lalu yang ketiga, pengaruh energi terbarukan terhadap tingkat populasi sebagai variabel intervening. Energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin menghasilkan sedikit atau tidak polusi udara dibandingkan dengan pembakaran bahan bakar fosil. Pengurangan polusi udara dapat mengurangi penyakit pernapasan dan kardiovaskular yang pada gilirannya dapat menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka harapan hidup. Di sini energi terbarukan berpengaruh signifikan terhadap tingkat populasi. Lalu yang keempat, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap emisi karbon dioksida. Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap gas emisi karbon dioksida. Hasil ini sesuai Akram 2012 yang menyatakan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap gas emisi karbon dioksida. Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil temuan Shahbaz et al. 2013 yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif terhadap emisi gas karbon dioksida. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka gas emisi karbon dioksidanya semakin sedikit. Hal ini terjadi karena suatu negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi mampu mengurangi gas emisi karbon dioksida dengan cara tetap memperhatikan lingkungan hidup dengan didukung oleh berbagai kebijakan pembangunan berkelanjutan, sehingga akan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup dan dapat menekan gas emisi karbon dioksida. Di sini pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap gas emisi karbon. Lalu yang kelima, pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap emisi karbon dioksida. Pembangunan manusia atau HDI atau indeks pembangunan manusia adalah indeks gabungan yang dihitung berdasarkan angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan IPM. IPM dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur perkembangan suatu daerah dan juga merupakan salah satu indikator statistik tunggal yang dapat digunakan sebagai referensi untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Sehingga indeks pembangunan manusia mempunyai pengaruh tidak signifikan. Itu dikarenakan keduanya tidak saling signifikan. Di sini indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap emisi karbon dioksida. Lalu yang keenam, pengaruh energi terbarukan terhadap emisi karbon dioksida.
Penggunaan energi terbarukan membantu mengurangi emisi karbon untuk mendorong kelestarian lingkungan oleh di DKK. Penelitian mendukung temuan penelitian kami. Temuan mereka menunjukkan bahwa peningkatan energi terbarukan membantu mengurangi tekanan lingkungan. Selain itu, Bank DKK studi mengungkapkan bahwa pengembangan energi terbarukan membantu mengurangi emisi karbon di negara-negara seperti Kanada, Finlandia, Rusia, Slovenia, Korea Selatan, dan Inggris. Temuan Hasanuddin TKK juga menunjukkan bahwa energi terbarukan mendorong kelestarian lingkungan di 5 negara yang mengalami polusi. Investasi asing langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap CO2. Hasilnya menunjukkan bahwa FDI menyebabkan emisi karbon yang tidak membantu proses mitigasi. Daring DKK, penelitian mendukung oleh Derindak DKK. Penelitian mendukung temuan penelitian. Temuan mereka menunjukkan bahwa emisi karbon terhadap energi terbarukan menunjukkan pengaruh negatif terhadap emisi karbon dioksida. Di sini energi terbarukan berpengaruh negatif signifikan terhadap emisi karbon dioksida. Lalu yang ketujuh, pengaruh tingkat populasi terhadap emisi karbon dioksida. Hasil penelitian ini dalam jangka panjang sesuai dengan dugaan awal. Dalam penelitian, pengaruh populasi penduduk berpengaruh positif terhadap emisi karbon dioksida di Indonesia. Artinya, semakin tinggi nilai populasi, maka jumlah emisi karbon dioksida juga semakin naik. Sedangkan dalam jangka pendek, populasi penduduk tidak terdapat pengaruh terhadap emisi karbon dioksida di Indonesia. Artinya, di mana populasi penduduk menunjukkan hasil negatif atau tidak searah terhadap emisi karbon dioksida. Semakin bertambahnya penduduk, maka pemukiman semakin padat dan peningkatan pencemaran terhadap udara dan air. Pertumbuhan penduduk ini menjadi permasalahan di negara berkembang, yaitu Indonesia. Peningkatan jumlah populasi penduduk dapat menyebabkan bertambahnya pencemaran lingkungan, khususnya peningkatan emisi karbon dioksida baik di udara, tanah, maupun air. Jika emisi karbon dioksida terus mengalami peningkatan, maka akan mempengaruhi kesejahteraan hidup masyarakat dan kualitas lingkungan. Hasil dari penelitian ini juga mendukung temuan dari hasil penelitian oleh Pim Van Tapong 2013 dengan judul The impact of economic growth on environmental condition in Laos, yang menyatakan bahwa variabel pertumbuhan populasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel karbon dioksida. Artinya, penelitian tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan populasi berkontribusi terhadap degradasi lingkungan. Lalu di sini tingkat populasi berpengaruh positif signifikan terhadap emisi gas karbon dioksida. Lalu yang kedelapan ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap emisi gas karbon dioksida dengan tingkat populasi sebagai variabel intervening. Pertumbuhan ekonomi seringkali diiringi dengan peningkatan produksi industri dan konsumsi energi. Jika energi yang digunakan sebagian besar berasal dari bahan bakar fosil, maka emisi karbon dioksida cenderung meningkat. Ekonomi yang berkembang biasanya meningkatkan mobilitas masyarakat dan transportasi barang, yang biasanya bergantung pada bahan bakar fosil dan menghasilkan emisi karbon dioksida. Ekonomi yang berkembang dapat menarik lebih banyak orang untuk tinggal di daerah tersebut, baik melalui kelahiran alami maupun migrasi. Peningkatan populasi meningkatkan pemerintahan energi untuk pemanasan, pendinginan, listrik, transportasi, dan produksi makanan. Sehingga pertumbuhan ekonomi terhadap emisi gas karbon dioksida dengan tingkat populasi sebagai variabel intervening berpengaruh positif dan signifikan. Lalu yang ke-9,
pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap emisi gas karbon dioksida dengan tingkat populasi sebagai variabel intervening. IPM yang lebih tinggi menunjukkan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan yang bisa meningkatkan harapan hidup dan menurunkan angka kematian. Ini bisa menyebabkan peningkatan populasi. Peningkatan pendidikan seringkali diikuti dengan peningkatan kesadaran tentang isu-isu lingkungan dan lebih banyak penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Namun, pendidikan juga dapat meningkatkan permintaan untuk energi dan konsumsi barang yang bisa meningkatkan emisi karbon dioksida. Di sini pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap emisi gas karbon dioksida dengan tingkat populasi sebagai variabel intervening berpengaruh signifikan. Lalu yang ke-10, pengaruh energi terbarukan terhadap emisi gas karbon dioksida dengan tingkat populasi sebagai variabel intervening. Energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, hidroelektrik, dan biomasa tidak menghasilkan karbon dioksida selama produksi energi, menggantikan pembangkit listrik berbahan bakar fosil dengan energi terbarukan secara langsung mengurangi emisi karbon dioksida. Teknologi energi terbarukan sering kali lebih efisien dalam menghasilkan listrik dibandingkan dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil yang dapat lebih mengurangi emisi karbon dioksida. Populasi yang lebih besar meningkatkan permintaan energi untuk rumah tangga, transportasi, dan industri. Jika energi terbarukan digunakan untuk memenuhi peningkatan permintaan ini, peningkatan populasi tidak akan menghasilkan peningkatan signifikan dalam emisi karbon dioksida. Di sini pengaruh energi terbarukan terhadap emisi gas karbon dioksida dengan tingkat populasi sebagai variabel intervening berpengaruh positif dan signifikan. Selanjutnya mengenai populasi dan sampel. Di sini populasi adalah kategori luas yang terdiri dari subjek atau objek yang dipilih oleh peneliti untuk diteliti dan diambil dari populasi tersebut. Lalu ditarik kesimpulan oleh Siregar 2013. Populasi bukan sekedar jumlah yang dapat diteliti, tetapi mencakup seluruh ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan sebagai kelompok atau individu dalam rentang penelitian yang dimaksudkan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh informasi yang ada pada Badan Pusat Statistik periode 2019 sampai 2023 yang berkaitan dengan penelitian. Lalu sampel sendiri adalah sebagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian oleh Sujarweni 2015. Dalam penelitian ini, populasi dan sampel jenuh yang diambil adalah seluruh informasi yang ada pada Badan Pusat Statistik periode 2019 sampai 2023. Dan yang menjadi sampel penelitian ini adalah 5 tahun terakhir, dimulai pada tahun 2019 sampai 2023. Menurut Sugiono 2019, sampling jenuh adalah teknik pemilihan sampel apabila semua anggota populasi dijadikan sampel. Teknik pengambilan 36 sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh di mana semua populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya.